sekarang itu tadi terkait bisnis proses. Nah, sekarang kita ngomong di SAP. Ini adalah contoh-contoh modul yang ada di SAP. Yang sebagian besar kita kenal sudah di lab ERP itu. MM, SD, FI, PP, yang lain mungkin enggak ini, project, WW, ini. Tapi yang kita punya yang 6 ini kan, seperti itu. Ya ini 6 ini kita ada lah di situ tuh, di SAP kita. Nah ini tuh sebetulnya mereka modul-modul yang ada di SAP ini tadi itu kita lihat di sini diintegrasikan dengan proses, ya kan? Jadi finance, controlling, SD itu sebenarnya diintegrasikan dengan proses. Jadi proses bisnis itu adalah yang mengintegrasikan modul-modul ini. Ya kalau kita lihat di sini. Ya aplikasi tentunya kita pakai Java untuk supportingnya. Jadi mungkin kalau di SAP dia pakainya NetWeaver ya untuk integrasi ini. Saya juga kurang tahu ini, nggak mendalami, tapi di SAP juga ada yang mendukung integrasi proses itu. Yang mungkin kita tidak terlalu familiar, tapi kita tahu itu running di belakang. Nah, sekarang kita coba latihan. Kan, kalau kita tahu yang dipakai di SAP itu kan Global Bike. Nah, kita coba melihat nanti Global Bike ini menggunakan BPMN. Modelnya kita pakai Kamuda Modeler. Sekarang kalau kita lihat di Kamuda Modeler, kalau katanya kalian buka, ini kan kita selalu mulai dengan menaruh sebuah pool sebetulnya. Nah, pool ini menggambarkan struktur organisasinya. Satu pool ini satu organisasi. Ketika ada dua organisasi yang mau berinteraksi, misalnya ini adalah vendor dan ini adalah kita gitu, ya kita harus membuat pools yang baru. Tapi ketika kita misalnya dalam satu perusahaan itu ada departemen yang berbeda, ya kita tambahkan swim lane. Jadi di sini kita bisa namakan ini. Sekarang misalnya di sini adalah GBI Global Bike Index, Global Bike Incorporation. Yang di sini adalah sales distribution. Di sini MM misalnya seperti itu, kita bisa namai. Oh jadi ini ya kalau di departemen ya mungkin di sini finansial atau apa. Kalau dia tidak, ini kan kita spesifik untuk sistem informasi ya. Tapi kita bisa menggambarkan proses perusahaan sebenarnya. Tidak selalu harus sistem informasi. Nah di sini bisa kita lihat di sini adalah ini tadi start, ini end ya. Nanti setiap satu pool itu harus ada start, ada end-nya. Terus di sini ada task-nya. Ini task-tasknya. Ini terus menggambarkan dokumen. Jadi ketika ada dokumen yang dicetak, yang dikeluarkan, di print atau dicetak, ya di sini kita pakai simbol ini dokumen. Tapi kalau dia sebenarnya database, ya informasi itu disimpan saja di database, ya kita pakai simbol database. Jadi tadi di SD ada 3 master data, ya kita bisa ada 3 database ini. Kemudian ada gate, ya ini untuk ini otomatis dia standarnya pasti X ya, defaultnya. Tapi bisa kita ganti. Bisa yang jadikan paralel, ya, atau nanti ada inklusif kan ketika nanti ada telepon dari customer atau ada email atau ada ya telepon, email, pilihannya apa lagi, telepon, email. Nah itu kan sudah kita nunggu saja kan. Nah itu pakainya di sini. Jadi nanti di sini ada telepon, startnya seperti ini, startnya adalah message. Oh ya, atau startnya itu adalah sebuah waktu. Jadi bisa nanti kalau ada telepon atau ada email atau setelah 5 hari tidak ada kabar, ya pokoknya kita mulai proses ini. Ini kadang-kadang seperti itu. Kita pakai yang ini. Terus ini subproses. Ini tadi subproses itu ketika kita pengen ini berfungsi seperti task.
tapi sebenarnya ini bisa diklik untuk menjadi sebuah proses baru di dalamnya. Nah, di dalamnya itu ada aktivitas lain. Ini cuma dipakai untuk mengelompokkan saja, untuk menamakan, nggak penting. Ini yang standar ya, yang ada. Nah, ini nanti menghubungkan itu dengan tanda panah ini. Tanda panah yang solid ini dipakai dalam satu pool. Dalam satu pool. Tapi ketika dia sudah dua pool yang berbeda, dia pasti otomatis tanda panahnya itu nanti jadi putus-putus. Nggak bisa kita pakai yang ini. Karena ini berarti menggambarkan adalah interaksi dengan organisasi di luar organisasi kita. Itu sudah otomatis. Tapi kalau di antara itu otomatis dia akan milih yang solid. Kesimpulannya, ya memodalkan proses bisnis itu perlu notasi yang standar. Karena gini, kalau notasinya sudah standar, kita buat, terus dibaca orang yang sudah tahu juga, ya udah paham, bahasanya udah sama. Tapi kalau tadi kita lihat proses bisnis yang ada di gambar tadi, yang lingkaran tadi itu loh, yang lingkaran di awal proses bisnis, itu yang tahu yang buat. Atau harus simple, begitu baru orang ngerti. Tapi kalau kita coba gabungkan semua, ya yang buat aja yang tahu. Nah, PPMN adalah notasi proses modeling standar yang diterima di kalangan industri. Kalian tadi saya sudah jelaskan banyak perusahaan yang sudah pakai termasuk SAP. PPMN kompatibel untuk menjalankan proses bisnis di modul SAP. Seperti itu. Ya saya pikir itu kesimpulannya. Kalau mau baca-baca terkait lebih dalam terkait proses bisnis teorinya, yang lain kelengkapan aja.